Aduh, aku nggak cocok deh pakai baju ini. Yang tadi juga nggak cocok. Hah? Kenapa? Bagus kok. Gak apa-apa sih. Loh, gimana sih? Kita tuh nggak boleh minder tahu. Kita tuh harus selalu percaya diri. Oh, gini. Gimana? Kau mau tahu nggak caranya supaya percaya diri yang benar? Mau. Mau. Voltigers juga pasti mau kan? Oke, kita ikuti ibadahnya sampai selesai ya kalau gitu. Nah, sebelum kita mulai ibadah, gimana kalau kita doa dulu, oke? Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, dan berkati supaya kami dapat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dan dapat belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke guys, let's praise Jesus! Haleluya! Let's praise Jesus! Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Takkan berhenti berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajar namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Are you ready? Ngalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Hey, 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 hey. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajar namanya. So, bisa angkat kedua tangan seperti ini. Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Soal bisa tepuk tangan seperti ini. Kau yang layak ditinggikan, amin. Sama-sama kita nyanyikan. Oh 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 siap-siap melompat buat Tuhan. Sama-sama kita katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Siap-siap. 1, 2, 3. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi.
Let's dance together, okay? One, two, three. My heart comes alive again. And all of your love, and all of your love. My breath is belong to you. In every part, in every part. I won't pass this moment by. No, I just want to praise you because of you. My heart is alive. My heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Whoa. So you have filled me with your joy over again and over again. I give every part of me. I'm giving it all, giving it all. I won't pass this moment by. Oh, I just want to praise you because of you. My heart is alive. My heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Whoa. Feel it rise in my soul. Get my praise up, give my all. Go and get ready. Are you ready? Kita dance bareng-bareng ya. Makes me want to dance. Sambil lompat, jump, 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 jump. Because of you, my heart is alive. My heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Because of you, my heart is alive. My heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Whoa, my heart is alive. Whoa, my heart is alive. Whoa.
dimanapun kalian berada, Tuhan hadir di tempat itu. Dan bisa taruh kedua tangan di dada seperti ini. Tutup mata dan nikmati. Nikmati dan nikmati. Thank you Tuhan. Engkau terindah, termahal, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Sama-sama kita angkat kedua tangan seperti ini. Engkau terindah, termahal, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termahal, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat Thank you Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas hadirat-Mu yang indah buat hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu buat setiap kami. Bagi kami akan mendengarkan firman-Mu dari kami dan berikan hikmat supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, apa kabarnya? Sebulan ini kita mengenal karakter-karakter apa yang ada di dalam diri kita yang perlu kita bangun dengan sengaja, karena apa yang ada di dalam ini yang akan menentukan cara berpikir kita, akan menentukan sikap kita, perbuatan kita, bahkan bagaimana kita mengambil keputusan. Dan hari ini Kak Papau rindu bagikan sebuah karakter yang gak banyak orang sebenarnya tahu, tapi kita sendiri yang paling tahu karakter kita yang ini. Ya, ini bukan ngomong soal apa yang orang lain pikirkan, tapi apa yang kita pikirkan mengenai kita sendiri. Contoh, misalnya Kak Papau nanya nih, hai, misalnya si A, terus Kak Papau tanya, menurut kamu tuh orangnya gimana sih? Nggak banyak loh orang-orang itu, apalagi kalau seusia yang masih pra-remaja seperti kalian, itu yang bisa dengan confident menjawab, oh aku ini orangnya smart, aku ini orangnya kreatif, aku ini orangnya baik. Bukan sombong loh ya. Waktu kita bilang this is me, itu bukan dengan kesombongan. Oh, this is me, ini aku ini hebat, aku ini pinter ini, semuanya aku hebat. Apa sih bedanya? Kalau kesombongan itu kita menilai diri kita sendiri terlalu tinggi. Bahkan kita berpusat kepada diri sendiri. Tapi bukan juga this is me yang minder atau rendah diri, yang berkata, ya udah aku memang orangnya gini, mau gimana lagi. Akhirnya jadi negatif. Aku nih orangnya pelupa Kak. Aku nih orangnya agak sering bikin kesalahan. Aku orangnya nggak populer. Orang lain lebih disukain daripada aku. Nah, bukan this is me seperti itu yang kita mau miliki, sebuah karakter di dalam yang percaya diri, yang ketika kita keluar berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, kita dengan confident
berkata this is me, bukan dengan kesombongan yang menilai diri sendiri terlalu tinggi, tapi juga bukan dengan keminderan yang menilai diri sendiri terlalu rendah. Kita mau lihat ya dari sebuah cerita di Alkitab. Kita lihat tokoh ini sebelumnya juga ngalamin nih apa yang namanya sembunyi, apa yang namanya ketakutan, apa yang namanya tidak percaya diri. Kita lihat sama-sama di Hakim-Hakim 6. Kak Papa mau ajak kita baca beberapa ayat dulu ya, nanti kakak jelaskan. Kita lihat Hakim-Hakim 6, ayat yang pertama dan kedua itu menggambarkan situasi keadaan di mana Gideon hidup. Kita baca. Judulnya begini, Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Ayat selanjutnya menceritakan betapa menderitanya orang Israel waktu itu. Mereka dibuat sangat, bahasanya Alkitab tuh melarat. Melarat itu artinya sangat miskin, sangat kekurangan. Tapi ada sebuah janji Tuhan. Waktu itu karena mereka berseru kepada Tuhan, mereka minta ampun, maka Tuhan berjanji Tuhan akan membangkitkan seorang yang akan menolong mereka. Kita lihat ayat yang 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan. Kalau M di sini malaikat Tuhan, M-nya huruf besar. Kalau di perjanjian lama itu melambangkan Tuhan sendiri. Gitu ya. Kalau M-nya huruf kecil tuh baru malaikat. Jadi yang datang ini adalah Tuhan sendiri, teman-teman. Dan dikatakan selanjutnya, dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Perhatikan, ada kalimat yang sangat menarik, sebuah peristiwa yang sangat menarik. Gideon ini kehilangan kepercayaan dirinya. Gideon ini tidak berani menunjukkan dirinya. Bukan cuma karena takut kepada musuh, tetapi di antara keluarganya dan di antara teman-temannya pun, Gideon tidak memiliki kepercayaan diri. Gideon ini sembunyi. Dikatakan tadi di Alkitab, mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi. Ada sebuah perasaan kalah ya, ada sebuah perasaan kalah di dalam diri Gideon. Tapi lihat, Tuhan tidak membiarkan Gideon tinggal dalam keadaannya yang negatif tentang dirinya, tentang keadaannya, tapi Tuhan mendatangi Gideon dan mengucapkan sebuah kalimat. Ini yang akan kita pelajari, yaitu dari kalimatnya Tuhan kepada Gideon. Kakak ulangi ya di ayat yang tadi, ayat ke-12. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan gagah berani. Yang pertama, kalau kita tuh benar-benar mau punya kepercayaan diri yang benar, bukan tergantung sama harta, kepandaian, ataupun apapun yang lain yang bersifat sementara. Kita belajar dari apa yang Tuhan katakan kepada Gideon. Yang pertama yaitu kita percaya diri karena Tuhan menyertai kita. Waktu Tuhan berkata, aku menyertai engkau, Gideon itu membalas loh. Gideon bilang begini. Jawab Gideon kepadanya ayat 13. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata bla 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 gitu ya. Jadi respon pertamanya Gideon waktu Tuhan berkata aku menyertai kamu, Gideon sulit untuk percaya. Itu respon yang wajar ketika kita ada dalam situasi yang tidak mengenakan. Misalnya kita udah coba nih ikut lomba, ternyata gagal. Bisa jadi di dalam diri kita ada sebuah pikiran-pikiran negatif yang berkata, memang ternyata kamu gak disertai Tuhan. Enggak loh padahal.
Penyertaan Tuhan itu tidak diukur hanya dengan sebuah hasil. Penyertaan Tuhan itu adalah sebuah janji dan kepastian untuk kita itu bisa tetap melakukan apa yang benar. Walaupun hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, teman-teman, asal kita itu tetap memegang apa yang benar. Apa yang benar itu seperti apa sih? Kejujuran, kesetiaan, punya hati yang penuh dengan belas kasihan, hatinya pengen nolong orang. Kalau kita setia kepada hal-hal dasar yang benar seperti itu, kita bisa punya keyakinan di dalam hati apapun hasilnya, only one thing that I know, Tuhan beserta dengan aku. Walaupun kelihatannya hasilnya kalah, walaupun kelihatannya hasilnya karena kita nggak mau lakukan yang salah, ada orang-orang tertentu yang jauhin kita. Apapun yang terjadi, ada sebuah confident di dalam diri kita. Yang kita jaga adalah penyertaan Tuhan di hidup kita. Karena begini loh, kalau kita sendiri itu tahu kita melakukan sesuatu yang salah, kakak bisa jamin dengan pasti. Kita pasti punya perasaan tidak tenang. Kita pasti punya perasaan seperti Tuhan itu nggak ada di pihakku. Karena itu rahasia pertama punya kepercayaan diri itu bukan tampil dengan penampilan yang terbaik, performance yang terbaik, not a performance, tapi karakter. Ya, kepercayaan diri kita itu ditentukan oleh karakter kita di hadapan Tuhan, bukan di hadapan orang lain. Tuhan menyertai Gideon. Tadi waktu Gideonnya ngomel-ngomel balik gitu ya, mana kalau katanya disertai kok gini kok gitu. Tuhan itu sabar. Tuhan itu bilang begini sama Gideon. Di selanjutnya ya, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini. Lihat, yang Tuhan lihat dari Gideon itu adalah kekuatannya Gideon. Gideon sendiri tuh gak bisa melihat kekuatannya. Gideon itu sudah terlanjur terkurung dengan perasaan gak mampu, perasaan lemah, perasaan negatif, perasaan dia itu gak berarti apa-apa. Makanya gak bisa lihat Tuhan menyertai. Tapi Tuhan bilang gini, pergilah engkau dengan kekuatanmu. Ya, lihat ya, Tuhan itu selalu melihat yang terbaik dalam diri setiap kita ya. Terus dibilang begini, selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian, bukankah aku mengutus engkau? Kalau kita tahu hidup kita ini punyanya Tuhan, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita, teman-teman. Ini akan menjadi confidence kita di hadapan Tuhan. Sekalipun kita buat salah, sekalipun kita udah berusaha kemudian salah, aduh I made a big mistakes, I ruined the plan gitu ya. Pernah ya kita kayak aduh dalam satu grup ternyata kita yang bikin masalah. Mungkin kerasanya nggak enak. Tapi kalau kita tahu kita disertai sama Tuhan, dibela sama Tuhan, pasti beda hasilnya. Miliki kepercayaan diri yang munculnya itu dari sebuah ketenangan di dalam hati bahwa Tuhan menyertai orang-orang yang benar. Karena itu perjuangkan hal-hal yang benar supaya di dalam hati kita ada rasa ketenangan, aku ini disertai Tuhan. Bilang sama-sama dengan Kak Pau, aku disertai Tuhan. Itu yang membuat kita confident, teman-teman. Itu yang bisa membuat kita berkata, this is me, apa adanya. Walaupun aku buat salah pun it's okay, asal bukan dengan sengaja diulang-ulang ya, atau berbuat dosa dengan sengaja. Tapi kalau kita itu dengan rendah hati bilang, aku penuh dengan kelemahan ya Tuhan, tapi teruslah sertai aku. Itu akan membuat kita punya ketenangan, yang akan membuat kita percaya diri waktu menghadapi apapun di hidup ini. Dan yang kedua, kalimat Tuhan yang kedua adalah, Tuhan menyertai engkau, itu yang pertama ya. Kalimat yang kedua adalah, ya pahlawan yang gagah berani. Waktu Kak Papa baca ini, Kak Papa tuh mikir, Tuhan itu apa cuman sekedar menghibur ya? Enggak. Masa sih orang yang lagi sembunyi mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, belum kelihatan hasilnya, belum kelihatan keberhasilannya memimpin pasukan mengalahkan musuh, itu sudah dipanggil sama Tuhan sebagai pahlawan yang gagah berani. Kak Papa catat begini, kepercayaan diri yang kedua rahasianya adalah
kita ingat kalau Tuhanlah yang menentukan kita ini siapa. Bukan keadaan kita, bukan kata orang, bahkan bukan kata kita sendiri. Lihat ya, kalau Gideon bilang begini, tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Gideon tergoda untuk melihat dirinya dengan cara pandang yang negatif. Keluargaku itu paling kecil. Biasanya kita sadar ya, kalau kita udah mulai grow up, kita bisa mulai mengetahui. Kalau misalnya contoh, kita lagi acara keluarga gitu, kita bisa tahu, oh keluarga ini yang lebih didengar. Ah keluargaku ini kayaknya ya biasa-biasalah. Kita nggak mau bandingkan seperti itu ya. Dan kemudian Gideon ini bahkan bukan cuma ngomong keluarganya yang paling lemah, dia juga ngomong bahwa dia sendiri adalah yang paling muda. Dia sendiri ini diremehkan oleh orang lain, sama keluarganya, sama teman-temannya. Kenapa? Seolah-olah begini, kenapa kok Tuhan tuh pilih aku? Waktu itu Tuhan gak membalas kepada Gideon. Gideon, cukup satu kali saja Tuhan bilang, kamu pahlawan yang gagah berani. Itu adalah Tuhan yang menentukan siapa diri kita. Dan itu cukup. Dan selanjutnya adalah fokus kepada apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jangan terlalu lama mengevaluasi diri sendiri teman-teman. Kalau misalnya kita dikasih masukan sama orang, gak apa-apa, cepet. Misalnya kita habis buat salah ya, atau apa yang kita kerjakan itu belum bagus, kita dikasih masukan, tadi punyamu tuh kurang gini, waktu kamu presentasi tadi begini-begini. Gak apa-apa, dengan cepet aja. Oh oke, berarti aku perlu begini-begini, selesai. Kalau kita lagi mengevaluasi diri sendiri, jangan berlama-lama. Jangan izinkan negative feeling itu entertain us. Jangan entertain negative feeling. Ini bener loh, ini dilatih dengan sengaja. Karena Tuhan itu cuma ngomong sekali. Tuhan ngomong itu adalah kamu itu siapa. Sekali kamu tahu di dalam firman Tuhan kamu tuh siapa, bagianmu adalah terus mengingat-ingat apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Tidak peduli teman-teman ngomong apa, tidak peduli bahkan orang yang dekat dengan kita ngomong apa, bahkan tidak peduli kita sendiri menilai diri kita seperti apa. Yang kita ingat bahwa Tuhanlah yang menentukan kita ini siapa, bukan orang lain. Karena itu waktu kita mengevaluasi diri sendiri jangan berlama-lama, cepet. Oke, ya udah aku salah. Lain kali aku nggak gitu lagi. Aku akan benahi begini-begini. Jangan terjebak dengan kemudian mengasihani diri sendiri yang berkata, iya memang aku ini nggak bisa. Aku ini paling kecil. Aku ini belum punya pengalaman. Dibanding Cece, dibanding Titi, lebih pintar mereka. Aku ini nggak berarti. Stop that. Stop. Jangan berlama-lama tenggelam di dalam sesuatu yang negatif. Kita lihat ya di dalam Alkitab, satu ayat terakhir ini aja. Kalau Tuhan bilang kepada Gideon, kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Hari ini izinkan Kak Papa mau share kepada kalian, apa kata Tuhan tentang kalian. Kalian ini siapa di hadapan Tuhan. Ingat baik-baik ayat yang nanti kalian baca ya. Kolose 3 ayat 12, ini ayat yang terakhir. Kolose 3 ayat 12. Berkata begini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sebagai apa? Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kalau kita boleh tutup mata gitu ditanyain kamu tuh siapa? Ya bener, jawabannya namaku Maria, kelas 6, sekolah di sini, anaknya papa mama ini. Tapi ada satu identitas yang tidak pernah berubah. Nanti kamu kan sekolahnya bisa pindah gitu ya, umurnya juga bisa ganti-ganti tiap tahun. Tapi identitas yang ini yaitu sebagai orang pilihan, alright? Kamu tuh dipilih, kamu dan kakak, kalau kita bisa kenal Tuhan Yesus, itu bukan kebetulan.
Tuhan Yesus itu memilih kita dari sekian banyak jutaan manusia, ratusan juta. Karena Tuhan itu memilih kita, menyelamatkan kita lebih dulu daripada yang lain-lain dulu. Selalu ingat, kita tuh dipilih sama Tuhan. Mungkin kamu akan sedih ya. Kak Papa juga inget nih, pernah waktu SD tuh nggak dipilih ikut lomba. Aduh, rasanya langsung merasa tidak berharga gitu. Tidak penting rasanya. Atau tidak dilibatkan di dalam sebuah acara, yang lain diajak, kita nggak diajak. Tapi kita ini dipilih loh sama Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita ini begitu berharga. We are something, bukan something ya, someone. Kita ini bukan we are nothing, no. Bagi Tuhan kita tuh begitu penting, kita tuh dipilih sama Tuhan. Bukan cuma dipilih tapi dikuduskan. Kalau misalnya kita itu bisa melakukan sesuatu yang baik, kalau Gideon itu bisa kemudian di ayat-ayat selanjutnya dikatakan Gideon itu akhirnya menang perang dengan 300 pasukan. Gideon itu bukan menjadi berani karena dia sudah membuktikan, bukan. Tapi karena Tuhan udah ngomong duluan sama Gideon, Gideon kamu nih orangnya pahlawan yang gagah berani. Makanya Gideon jadi benar-benar jadi pahlawan yang gagah berani. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun di dunia ini, teman-teman. Kalau kita itu menjadi orang yang rajin, mengerjakan apa yang kita kerjakan dengan excellent, itu memang karena firman Tuhan katakan kita adalah umat pilihan yang sudah dikuduskan dan dikasihi Tuhan. Jadi kita ngejar nilai bagus bukan supaya tambah disayang. Kita mengejar nilai yang lebih tinggi dari teman-teman bukan supaya kita punya teman lebih banyak. Karena ketika kita nggak dapatkan itu, kalau motivasi kita salah, maka kita akan gagal punya sebuah karakter yang namanya confidence yang benar itu di dalam diri kita. Amin. Ingat, kita adalah orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihi Tuhan. Kak, aku loh masih jatuh bangun dalam dosa, masih sering berbuat salah. Nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa berbuat dosa. Tapi itu tidak pernah mengubah cara Tuhan memandang hidupmu. Justru ketika kita tahu kita ini berharga, kita punya kekuatan untuk berhenti berbuat dosa. Ketika kita tahu kalau kita ini sudah dikuduskan, maka kita tidak akan tertarik lagi dengan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Kalau kita tahu kita ini dicintai sama Tuhan, kita tidak perlu melakukan hal-hal yang aneh-aneh hanya untuk menarik perhatian orang lain. Amin. Kakak berdoa sungguh-sungguh waktu kalian berkata this is me. Itu bukan dengan kesombongan, bukan dengan keminderan, tapi dengan sebuah kepercayaan diri yang kuat. Karena Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai kamu, dan karena Tuhanlah yang menentukan kamu ini siapa, bukan orang lain. Orang lain bisa aja ngomong hal-hal yang gak enak. Kadang sikapnya juga bikin kita merasa gak penting, merasa gak diperhatikan. Itu semua gak akan mempengaruhi siapa kita. Amin. Ingatlah baik-baik, kamu dan kakak, kita adalah pilihan Tuhan yang sudah dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada apapun yang bisa mengubah jati diri kita itu di hadapan Tuhan. Kakak mau ajak semua tutup mata. Ini momen yang terbaik untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau kakak tanya, kamu nih siapa? Menurut kamu, kamu siapa? Waktu kamu ada di keramaian, ada di tengah keluarga, waktu harus berbicara di depan banyak orang, apakah kamu menilai dirimu terlalu rendah? Apakah justru kamu juga kadang menilai dirimu terlalu tinggi? Minder dan sombong tuh dua-dua gak baik. Dua-dua salah di mata Tuhan. Karena itu waktu kita berkata this is me, itu adalah this is me. I am the chosen one. Tuhan sudah menguduskan aku dan aku dikasihi oleh Tuhan. Aku percaya diri karena aku tahu aku disertai sama Tuhan. Karena aku terlalu memperjuangkan hal-hal yang benar. Hal-hal yang prinsip aku gak lupakan. Gak apa-apa. Lebih baik jujur daripada dipuji-puji dapat nilai bagus padahal cheating. Lebih baik kelihatan gak populer ditinggalkan teman-teman. Tapi suatu hari nanti justru orang-orang itu akan mencari kita, teman-teman.
karena mereka melihat hidup kita dibela sama Tuhan. Amin. Ada satu lagu yang bagus, ini kayaknya lagu lama ya. Kakak, gak tahu kalian masih ingat gak? Kata-katanya begini, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizat itu bukan cuma dibutuhkan sama orang sakit atau orang yang butuh uang. Mujizat itu yang pertama adalah dikuduskan, dipilih dan dikuduskan dan dikasih Tuhan. Mujizat yang pertama itu adalah keselamatan jiwa kita. Hari ini kalau ada kalian yang belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh, kita berdoa sekali lagi. Tidak apa-apa. Sampai benar-benar kalian yakin bahwa kalian ini adalah anak-anak yang sudah dipilih, dikuduskan dan dicintai oleh Tuhan. Kalau kalian ragu, terus berdoa seperti itu nanti. Ya, dan kalau dikatakan ku diangkat dan dipulihkan dari apa? Dari perasaan negatif kepada diri sendiri, dari pemikiran negatif terhadap diri sendiri. Itu yang kita akan doakan ya. Habis ini kita nyanyi sama-sama, yuk. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Ingat baik-baik ya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Dengarkan, kalau ada di antara kalian yang masih ragu-ragu akan kepastian bahwa Tuhan benar-benar sudah memilih setiap kalian, menguduskan dan mengasihi setiap kalian. Maukah kalian memperbarui komitmen kalian di hadapan Tuhan? Menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya tahu bahwa kita tidak bisa melakukan apapun yang baik di luar Tuhan. Kita doa ya. Taruh tanganmu di hati, ikuti Kak Papa berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku mengaku dengan mulutku dan percaya di dalam hatiku, Tuhan Yesus adalah Juru Selamatku. Ampuni aku orang berdosa. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Mulai hari ini, hidupku adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini hamba-Mu melepaskan berkat atas setiap jemaat Voltage yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarkan mereka senantiasa ingat bahwa yang bisa membuat mereka punya rasa percaya diri bukanlah apapun yang lain selain daripada ketenangan, karena percaya Tuhan menyertai setiap mereka, dan bahwa hidup mereka, siapa mereka hanya ditentukan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang mereka lebih penting daripada apa yang orang katakan, karena apa yang orang katakan bisa berubah-ubah. Apa yang kami pikirkan dan rasakan juga bisa berubah-ubah. Karena itu kami memutuskan, kami mau terus ingat apa kata Alkitab tentang kami, apa kata Tuhan tentang kami, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, dikuduskan dan dicintai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus,
Biarkan itu tidak pernah hilang dari dalam diri setiap kami, tidak pernah hilang dari dalam diri setiap jemaat Voltage. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. God bless you. Nah, sekarang aku ngerti kalau minder itu nggak boleh dan kita harus percaya diri. Bener banget Jul. Nah, Voltagers kita juga nggak boleh minder ya. Kita harus selalu punya kepercayaan diri yang sehat. Nah kak, tapi kita habis gini mau udahan nih. Iya nih sayang banget, tapi nggak apa-apa karena kita akan masih ketemu di CG. Juga kita akan ketemu lagi di Voltage minggu depan. Jadi pastikan kalian ikut ibadah minggu depan ya. See you and God bless you. Bye-bye.